Kelihatan semua ya? Oke, jadi kemarin kita kan hari Senin bahas tentang satu dari dua teori untuk menganalisa interaksi di pasar barang antara penjual dan pembeli, yaitu teori penawaran. Sebelumnya kita sudah membahas teori permintaan, terus sekarang kita membahas teori penawaran. Nah, ada yang masih ingat apa aja yang kita bahas? Pertama kan kita bahas tentang di teori penawaran itu ada yang namanya hukum penawaran. Apa itu hukum penawaran? Ya, jadi hukum penawaran itu menunjukkan bahwa ada hubungan langsung atau hubungan positif antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Ada yang tahu alasan yang paling mendasar kenapa? Saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Alasan yang paling mendasar itu karena penjual, khususnya di analisa ekonomi, diasumsikan bahwa penjual itu selalu ingin memaksimalkan keuntungan. Jadi kalau kita pakai asumsi ceteris paribus, jika harga suatu barang naik, maka penjual itu ingin untuk menawarkan jumlah barang yang lebih banyak, karena dengan begitu dia akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Dengan asumsi ceteris paribus itu berarti di saat yang bersamaan kita asumsikan bahwa biaya untuk produksi barang tersebut tetap, teknologi yang digunakan tetap, lalu ada apa lagi, harga-harga barang lain tetap. Gitu. Nah, lalu kita masuk ke kurva kemarin teman-teman ya. Jadi di kurva itu diilustrasikan dari daftar penawaran seperti halnya yang ada di daftar permintaan. Kita lihat juga bahwa ada hubungan yang positif di dalam daftar penawaran ini sesuai dengan hukum penawaran tersebut, dan dengan begitu kita bisa mengilustrasikan bentuk kurva yang upward sloping atau bentuknya yang naik ke atas ya, dari kiri bawah ke kanan atas. Itu untuk kurva penawaran. Lalu juga kita bahas tentang jenis-jenis gerakan kurva penawaran. Sama seperti yang ada di kurva permintaan, ada dua jenis, gerakan sepanjang kurva dan gerakan geseran kurva. Kalau sepanjang kurva itu disebabkan oleh apa? Ya, oleh perubahan harga barang. Jadi kalau di gerakan pergeseran kurva itu disebabkan oleh perubahan dari faktor-faktor selain harga. Contohnya ya tadi biaya produksi, teknologi, sumber daya, seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke analisa titik keseimbangan atau disebut dengan equilibrium. Mungkin saya lebih enak ngomongnya equilibrium aja, karena di dunia ekonomi disebut dengan equilibrium. Itu suatu keadaan di mana penjual dan pembeli itu sepakat untuk menjual sejumlah barang dengan harga yang sudah ditentukan. Dari situlah terjadi equilibrium. Lalu ada tiga cara untuk menganalisa equilibrium ini. Bisa secara angka, secara grafik, dan matematik. Kalau secara angka ada yang ingat? Ini yang paling mudah kali ya. Secara angka itu berarti kita hanya melihat dari daftar permintaan dan daftar penawaran, dan kita coba cocokkan pada harga berapa dan dengan jumlah barang yang sama, situlah titik equilibriumnya. Nah, seperti yang ada di tabel ini ya. Jadi pada harga 3.000 jumlah barang yang diminta dan ditawarkan itu sama. Disinilah kita menemukan titik keseimbangan atau equilibrium. Nah, kalau kita menganalisa secara grafik, ini juga sebenarnya simple. Cuman ini sebenarnya adalah produk dari analisa yang lain, analisa angka ataupun analisa matematis yang bisa menganalisa itu.
Ketika kita sudah menganalisa tersebut, kita bisa membuat grafiknya. Jadi grafik ini bukan yang produk yang pertama, tapi sebenarnya dia bisa mengilustrasikan dari analisa-analisa yang lain. Kita juga mengenal ada 3 keadaan, ya. Keadaan kelebihan penawaran, keadaan kelebihan permintaan, dan keadaan equilibrium. Kalau di kurva ini, kelebihan penawaran terjadi pada saat kondisi kurvanya bagaimana? Pada saat kondisi kurvanya, kurva penawarannya di sebelah kanan kurva permintaan. Karena pada saat itu jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak daripada jumlah barang yang diminta. Sebaliknya kalau kita berada di kondisi kelebihan permintaan, itu berarti letak kurva permintaan ada di sebelah kanan kurva penawaran. Dan titik equilibrium itu sangat mudah untuk menentukannya. Kita lihat saja di mana kedua garis kurva itu berinteraksi atau bersentuhan. Nah sekarang kita kemarin akhir-akhir mulai masuk ke bagian yang agak berat mungkin sebagian orang. Itu analisa titik keseimbangan secara matematis. Ini ada bentuk persamaannya yang sudah saya gambarkan, ada persamaan permintaan dan persamaan penawaran. Formatnya itu atau strukturnya itu mirip ya teman-teman. Jadi itu adalah jumlah barang, baik barang permintaan atau jumlah penawaran sama dengan suatu konstan atau suatu angka yang menunjukkan pada kondisi harga itu sama dengan 0. Lalu ada juga yang namanya kecondongan atau slope dikali dengan harga. Nanti, nah di sini saya akan coba kita selesaikan satu soal yang ada di sini, ada di slide ini. Lalu kita gambar kurvanya. Jadi dari persamaan itu kita bisa gambar kurvanya. Jadi dari analisa secara matematik kita bisa melakukan secara grafik ataupun kita masukkan secara angka sebenarnya. Jadi dasarnya sebenarnya adalah dari persamaan ini. Persamaan ini sebenarnya hanya menyimbolkan atau mengeneralisir hubungan antara permintaan dan penawaran di suatu titik keseimbangan. Jadi ahli matematis dan ahli ekonom ini sebenarnya dia membuat ini untuk menyederhanakan jadi satu kesimpulan universal atas suatu keadaan permintaan dan penawaran. Nah ini contoh soalnya yang kemarin kita bahas ya. Jadi ada persamaan permintaan dan persamaan penawaran. Saya coba akan ilustrasikan lewat iPad. Kelihatan semua? Enggak ya? Saya ulang lagi kalau gitu. Gambar lebih besar. Jadi tadi kita tahu ada dua persamaan ya, persamaan permintaan dengan QD sama dengan berapa tadi? Saya sebutin 22.000 min 2P. Persamaan penawarannya min 3.000 plus 3P. Ada yang masih ingat aljabar? Baru selesai UN yang ingat tuh harusnya. US ya? Masih ingat lah ya, jadi kayak kalau misalnya saya ngejelasin terlalu cepat ngomong aja, kalau asal ada yang nggak ngerti ngomong aja, cuman saya coba akan jelaskan teman-teman. Jadi kita tahu tadi titik keseimbangan kondisi di saat ya, jadi rumusnya itu jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Atau kebalikannya di sini.
UD itu cuma quantity demanded, ya. Jumlah permintaan. US itu quantity supply. Jadi parameternya itu secara umum itu. Jadi jangan buat parameter sendiri. Misalnya kita ngomongin permintaan, dibuatnya P, itu salah. Kalau P itu harga, price. Jadi kita masukin aja persamaannya, misalnya 22.000 kurang 2P sama dengan, kelihatan nggak di belakang? Kelihatan ya? Minus 3.000 plus 3P. Kan? Kita arrange aja, kita susun, misalnya sama konstan. Kan 22.000 kurang 22.000 minus 3.000-nya geser ke kiri jadi plus kan. Jadi 25.000 ya. Sama dengan minus 2P-nya geser ke kanan jadi plus kan. Jadi 5P. Nah, berarti kita temukan aja P-nya. 25.000 bagi, nah P sama dengan 1.000. Udah kan nggak susah. Di ilmu ekonomi ini sebenarnya hitung-hitungan yang paling dasar. Cuman kalau misalnya kalian tahu tahap-tahapannya, depannya mudah. Apalagi kalau misalnya kalian bisa gambarkan ini ke dalam kurva, itu ke depannya gampang. Lalu jadi tahap pertama kita cari harganya dulu ya. Harganya dulu. Lalu tahap kedua, saya tulis tahap 1. Tahap kedua, baru kita masukin harganya ke salah satu persamaan itu. Bisa persamaan permintaan, bisa persamaan penawaran, hasilnya akan sama. Jadi kalau misalnya di persamaan permintaan, UD sama dengan 22.000 kurangin 2 kali 5.000 kan. Jadinya hasilnya adalah UD 12.000. Kalau misalnya udah ketemu, sebenarnya kita bisa bilang ini sama dengan bukan QD lagi, tapi notasinya adalah QE, equilibrium. Ya. Jadi kita dapat nih. Jadi kita dapat harganya adalah 5.000, jumlah barang yang ditransaksikan sebesar 12.000 ya. Sama juga kalau misalnya kalian iseng mau masukin 5.000-nya ke persamaan penawaran, hasilnya akan sama. Nah, gitu. Nah sekarang gimana kita coba ilustrasikan persamaan ini ke dalam kurva. Saya akan coba perlahan. Jadi kurva itu kan ada yang sumbu Y atau vertikal dan sumbu horizontal ya. Di vertikal itu menunjukkan harga atau price, horizontal quantity ya. Dikasih panah supaya tahu ya urutannya dari besar ke kecil. Ini sumbu 0 nih paling di bawah. Nah, gimana cara menggambar kurva permintaan atau kurva penawaran? Kita mulai dari kurva permintaan. Ini kalau di kurva permintaan itu persamaan permintaannya 22.000 dikurang 2P kan. Berarti pada harga 0 jumlah barang yang diminta adalah berapa? Bentar saya coba susun kurvanya biar lebih mudah. Kalau kita lihat persamaan permintaan, pada saat harganya 0, jumlah permintaan berapa? 22.000 ya. Nomornya titik di sini. Kan kebalikannya, pada saat harga barang 0, jumlah permintaan 0, harga barangnya berapa?
Dari sini kan kita tahu nih, pada saat P0, UD 22.000. Pada saat QD 0, apa? P-nya dipecahkan aja dari persamaan ini. Berarti berapa? 11.000. Nih, coba struktur ya. Kita tahu kan QD-nya 0, berarti masukin aja nih. 0 sama dengan 22.000 kurangin 2P. 2P geser ke kiri sama dengan 22.000. P berarti 22.000 bagi 2. Ini berarti 11.000 kan. Kalau misalnya susah, jadi tulis aja, nggak apa-apa. Saya juga kadang nggak nggak cepat. Berarti pada permintaan 0, harganya 11.000. Kita buat nih, tik 0 permintaan itu kan di kiri bawah. Pada saat harganya 11, ini di sini nih. Udah dapat ini, kita hubungkan aja kedua garis ini. Jadi, ini kita lambangkan misalnya D. D itu kurva permintaan ya. Oh ya, di situ kan nggak kelihatan, ini sebenarnya saya pakai kertasnya yang kotak-kotak itu, kertas geografi, kertas geometri. Jadi ntar kalau misalnya ada kuis atau apa, kerjanya gambar kurva pakai kertas itu supaya ukuran interval sumbunya sama. Karena kalau sumbunya beda, itu interpretasinya beda-beda. Nah, sekarang untuk penawaran sama aja. Pada harga 0, berarti di sini. Sama dengan 0, US-nya berapa? Ya. P-nya 0, Q-nya min 3.000 ya. Ini kita bisa gambar garis bayangan di sini. Untuk menunjukkan nilai negatif. Kalau misalnya. Ya, itu di sini minus 3. Jadi pada saat harga 0, kuantitinya minus 3 ya. Di sini jadi. Lalu pada saat penawarannya 0, harganya berapa? 1.000 ya. Masukin aja 1.000, berarti ini sekarang lurus. Itu berarti di ini. Dah nemuin penawaran karena dia miring ke kanan atas, berarti dia itu sebenarnya tak terhingga. Mau sampai ujungnya juga bisa, karena dia semakin tinggi harga barang, penjual itu semakin senang, semakin mau jual lebih banyak lagi, berapapun harganya. Tuh. Dari sini kita bisa tentukan ya equilibriumnya. Ini S kan, titik supply atau penawaran. Equilibriumnya tadi kan pada harga 5.000, permintaan jumlah barang transaksi kan 12.000 ya. Sebenarnya udah ada di sini, tinggal kasih titik aja. Kalau kita garis putus 5.000. Jelas.
Jadi kita tarik garis semu ke bawah, harganya 12.000. Oh, ini dalam ribu ya, nggak bingung. Dia dapat. Tapi kalau kalian ukurannya nggak konsisten, ukuran sumbunya nggak konsisten, acak-acakan. Jadi pas saat garis persentuhan itu, kalau ukuran nggak konsisten, pasti dia beda dari equilibrium. Jadi makanya saya sarankan pakai, tahu kan, kertas kotak-kotak itu. Kira gitu. Ada pertanyaan? Jelas ya? Tahapannya nggak banyak sih, coba dikerjain berulang kali juga. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas kasus-kasus perubahan keseimbangan. Kalau sebelumnya kita udah bahas kasus-kasus perubahan dari satu sisi, misalnya baik sisi permintaan atau penawaran. Jadi kayak contohnya pergeseran kurva kan dari satu sisi. Nah, sekarang kita akan gabungkan di mana pergeseran suatu kurva atau dua kurva secara serentak itu akan mengubah titik keseimbangan yang baru. Jadi itu terjadi jika terdapat perubahan faktor-faktor selain harga terhadap permintaan dan penawaran. Jadi karena kurvanya bergeser, maka titik keseimbangannya akan berubah. Nah, ini ada 4 kemungkinan pergeseran kurva. Jadi bisa permintaannya yang bertambah, permintaan yang berkurang, penawaran bertambah, atau penawaran yang berkurang. Nah, di mana perubahan pada kurva permintaan dan penawaran dapat terjadi masing-masing ataupun serentak. Kalau di kehidupan nyata, semua ini dinamis ya. Jadi nggak ada yang tetap sebenarnya. Jadi kayak baik permintaan dan penawaran itu bisa berubah secara serentak. Nah, sekarang kasus-kasus perubahan keseimbangan. Di sini sekarang kita akan bahas yang pertama, perubahan tersendiri. Contoh ada efek perubahan permintaan. Meningkatnya selera masyarakat terhadap suatu barang. Itu ingat kan, di pertemuan kedua, kalau selera masyarakat meningkat berarti permintaannya meningkat, kurvanya bergeser ke arah kanan ya. Nah, gitu. Akibatnya, kalau bisa dilihat dari gambar sebelah kanan, gambar yang kurva yang bagian kiri, sumbu D-nya, sumbu permintaannya bergeser dari D ke D1. Akibatnya, titik equilibriumnya itu pindah dari E ke E1 ya. Diasumsikan kurva penawarannya tetap. Apa yang terjadi dari sini dampaknya dari meningkatnya selera masyarakat terhadap titik equilibrium? Ya, harganya naik, jumlah yang diminta naik. Masuk akal nggak itu? Kalau misalnya selera akan suatu barang, misalnya kita apa sih lagi ngetren sekarang? Sepeda Brompton. Selera masyarakat sekarang pakai sepedaan. Berarti jumlah permintaannya naik, harganya naik, jumlah barang yang ditransaksikan nambah banyak kan? Ini masuk akal kan? Nah, sebaliknya kalau misalnya ada efek perubahan penawaran, contohnya berkurangnya biaya produksi, berarti tingkat penawarannya, kalau kita pakai asumsi ceteris paribus,
Kalau jumlah biaya produksi, misalnya biaya tenaga kerja menurun, berarti penjual akan meningkatkan penjualannya, meningkatkan barang yang ingin ditawar. Dampaknya apa tuh kurva penawaran? Geser ke kanan, seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Ya, jadi kalau kita asumsikan permintaannya tetap, pergeseran ke kanan jumlah penawaran, itu akan merubah titik equilibrium juga dari E0 ke E1. Apa dampaknya? Harganya turun. Jumlah barang yang diminta naik. Ya, kenapa harganya turun secara secara rasional? Iya betul, tapi dari sisi penjual, walaupun dia jual lebih banyak kan dia maunya harganya makin naik kan, tapi di sini harganya turun. Kalau kita lihat dari hanya sisi penjual, dia harganya kalau misalnya jual lebih banyak harganya harusnya naik, tapi di sini turun. Tapi setelah dia berinteraksi dengan pembeli, dia akan bernegosiasi ya. Jadi secara rasional ini karena suplai atau ketersediaan barang tersebut makin banyak di pasar. Semakin banyak barang yang ditawarkan di pasar, berarti pembelinya akan melihat, oh lebih banyak, saya akan mencari alternatif di mana penjual itu menjual lebih murah, ini harganya turun. Ada pertanyaan yang untuk pertama nih, kasus perubahan tersendiri. Mudah ya. Sekarang kasus perubahan serentak atau baik dari sisi permintaan dan penawaran ini sama-sama berubah di saat yang bersamaan. Nah ini ada dua kemungkinan. Jadi bisa kedua kurvanya berjalan searah, sama-sama naik atau sama-sama turun, dan atau kurvanya bergerak ke arah yang berlawanan. Nah, di setiap kemungkinan ini, baik yang dia kurvanya bergerak searah atau yang berlawanan, ada tiga kemungkinan lagi tentang perbandingan besarnya perubahan antara kedua kurva tersebut. Yang pertama, misalnya kita ngomongin perubahan yang searah dari permintaan dan penawaran, kemungkinan yang pertama yaitu adalah perubahan permintaan atau kenaikan permintaan lebih besar dari kenaikan penawaran. Yang kedua, perubahannya sama. Dan yang ketiga, kenaikan permintaan lebih kecil dari kenaikan penawaran. Nah, ini dampaknya ke titik equilibrium beda-beda, teman-teman. Kalau kita bisa lihat di gambarnya. Jadi kalau misalnya di kondisi yang pertama nih, kita mau sekarang ngomongin yang perubahan searah ya. Jadi kalau di kondisi pertama, misalnya terjadi kenaikan permintaan lebih besar dari kenaikan penawaran, kurva permintaan akan bergeser ke kanan ya. Jadi titik awalnya itu kan kita equilibriumnya itu di E gitu. Di mana kurva S dan kurva D bersentuhan. Lalu permintaan naik dengan jumlah yang besar. Jadi kurva permintaannya digeser ke kanan. Di saat yang bersamaan jumlah penawarannya juga meningkat. Jadi kurvanya bergeser dari kurva S ke kurva S1. Nah, di keseimbangan yang baru itu bisa dilihat dari pertemuan antara kurva yang mana? S1 dan D1 ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan dari titik keseimbangan awal di E ke E1, berarti apa yang terjadi dengan harga dan jumlah barang? Artinya naik dari P ke P1 ya. Dan jumlah barang yang diminta, jumlah barang yang ditransaksikan naik juga kan, naiknya besar.
Nah, sekarang untuk kasus yang kedua, jika perubahan atau kenaikannya itu sama. Jadi dari titik E, dia berubah ke titik E1. D-nya pindah ke D1, S-nya pindah ke S1. Jadi pergeserannya kalau bisa dilihat sekilas sama besar kan ya. Sama-sama bergeser ke kanan. Nah, ini apa yang terjadi di titik equilibrium yang baru? Harganya tetap, ya. Namun jumlah barang yang ditransaksikan naik. Jelas? Nah, untuk yang ketiga, jika jumlah kenaikan permintaannya lebih kecil dari kenaikan penawaran, apa yang terjadi? Harganya turun, jumlah yang ditransaksikan naik. Karena kenaikan jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak dari kenaikan jumlah barang yang diminta. Akibatnya ada namanya kelebihan barang, bukan kelebihan itu barang yang dijual di pasar lebih banyak. Jadi yang tadi saya bilang, pembeli akan mendapatkan banyak alternatif sehingga dia minta harga yang lebih murah. Jelas ya? Jadi kalau misalnya nanti ada kuis atau ujian, digambar aja grafnya. Misalnya kondisi gerakan searah, namun permintaannya lebih besar dari penawaran, itu gimana? Nanti saya akan minta coba ilustrasikan ke dalam graf, lalu coba dijelaskan. Nah, sekarang kasus yang kedua, jika terjadi perubahan kedua kurva ke arah yang berlawanan. Ini kalau misalnya ke arah yang searah mungkin kalau misalnya diimajinasikan lebih mudah, cuman kalau ke arah yang berlawanan mungkin lebih susah ya. Mungkin. Jadi kita harus gambar. Nah, sama seperti yang tadi ada 3 kasus nih. Perubahan permintaan lebih besar dari penawaran, sama dengan dan lebih kecil. Nah, sekarang saya tanya nih, tentukan perubahan pada titik equilibrium dalam kasus terjadi peningkatan selera masyarakat terhadap sepeda Brompton dan di saat yang bersamaan kenaikan biaya tenaga kerja untuk produksinya. Sebelum kita masuk ke analisanya, apa yang terjadi dengan permintaan dan penawaran? Ingin tahu? Ya, sebelum kita masuk ke kemungkinan-kemungkinan dari pertanyaan ini, apa yang terjadi dengan permintaan dan penawaran? Bertambah atau berkurang? Permintaan akan tambah dan penawaran akan berkurang atau bertambah? Kenaikan biaya tenaga kerja. Penawaran akan biaya untuk tenaga kerja untuk produksi satu barang naik, berarti jumlah penawarannya akan berkurang ya. Karena kenapa berkurang? Karena kalau kita asumsikan ceteris paribus, harga yang sama, tapi biayanya makin mahal, berarti keuntungan dia makin, kalau keuntungan dia makin dikit, berarti dia mau jual lebih banyak atau lebih dikit kan? Jadi kalau misalnya bingung, balik lagi ke asumsi fundamental yang penjual itu ingin selalu memaksimalkan keuntungan. Jadi kalau biaya produksinya naik, berarti mana? Oke, sekarang kita coba ilustrasikan di graf.
Ini adalah kasus berlawanan ya. Kelihatan Pak? Ini apa kasusnya? Selerakan sepeda motor naik. Berarti apa yang terjadi dengan kurva permintaan? Naik ya. Berarti dia akan bergeser ke, nah, sebutnya D1. Sekarang kasus kedua, berarti penawaran geser ke kiri ya. Dalam kasus ini, apa yang terjadi? Tutup ya. Ya, ntar kalau disuruh saya biar lebih mudah, kalian kasih panah aja, bisa geser kanan, panah ke kiri, panah ke kiri. Ya. Apa yang terjadi di equilibrium yang baru? Apa yang terjadi dengan harga di equilibrium yang baru? Ini naik ya. Barang yang ditransaksikan tetap. Ini terjadi kalau kita ada di kasus ya, kasus berlawanan, tapi kasus mana? A, B, atau C. Lihat aja di grafnya ya. Kira-kira itu pergeserannya sangat besar atau di mana? Ini karena pergeserannya lebih sangat besar, maka harga barang yang meningkat, tapi jumlah ditransaksikan tidak berubah. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalnya kita ada di kasus di mana kenaikan permintaannya lebih besar daripada kenaikan penawaran, daripada penurunan penawaran. Jadi saya sebut ini tadi kalau di slide, kalau sama
besarnya sama itu kasus apa? A, B apa sih? B. B ya. Karena kalau misalnya permintaannya lebih besar dari perubahan penawaran, berarti apa yang terjadi dengan harga barang dan jumlah barang yang ditransaksikan. Kalau kita mulai dari titik awal, titik E. Ya, harganya sama. Kalau kita dari titik E, patokan harganya naik juga ya. Iya. Misalnya saya gambar lagi di sini. Nah, di sini nih. Ganti warnanya. Ini adalah kasus A ya. Kalau permintaan lebih besar dari penawaran A ya. Ini BA. Di sini apa yang terjadi dengan harga dan jumlah barang. Tuh. Dua-duanya naik ya. Tapi kenaikan harga lebih besar daripada kenaikan jumlah barang. Ya, tapi kenaikan harga barang intervalnya lebih besar daripada kenaikan jumlah barang ya. Karena kalau dari sisi permintaan dan penawaran, kenaikan permintaan berarti harganya makin naik. Dan penurunan penawaran berarti harganya juga makin naik. Sedangkan kalau misalnya dari sisi permintaan jumlah barang, dua pihak ini berlawanan. Kenaikan permintaan akan menaikkan jumlah barang, tapi penurunan penawaran akan mengurangi. Makanya kenaikannya lebih sedikit. Nah, sekarang kita pengen terjadi kalau misalnya kita ada di kasus yang C. Kenaikan permintaannya lebih sedikit dari kenaikan penawaran. Jadi saya bisa ilustrasikan letaknya di sini. Jadi apa yang terjadi dengan di equilibrium yang baru? Kira-kira di mana titik equilibriumnya? Kalau kurva permintaannya geser dari D ke DC, kurva penawarannya geser dari S ke S1. Yang sini ya, nih. Sini ya. Ya. Kalau kita tarik garis,
Apa yang terjadi dengan harga barang dan jumlah barang? Ya, ya. Di sini terjadi kelangkaan ya. Karena penurunan penawarannya lebih banyak dari penambah permintaan. Jelas? Jelas ya? Jadi kalau ada pertanyaan kita masuk ke materi baru. Pertanyaan? Jelas ya? Mau istirahat dulu? Belum? Masih kuat? Mudah-mudahan. Saya udah upload juga untuk yang materi sesi yang 4 juga. Oh iya belum ya? Ini saya buka sekarang. Berapa nggak masuk galungan ya ini? Oke, bahasan aja dulu. Kita istirahat 6 menit ya. Kalau mau ke toilet.
Oke, mari kita lanjut. Hari enggak ya? Ada. Oke, biar cepat. Daripada absen semua ya? Oke. Di kemarin itu kan kita rencananya saya mau online terus kan karena saya ada kerja di Jakarta. Karena tiba-tiba PSBB, ada kantornya tutup. Ini saya balik lagi ke sini. Jadi nggak tahu sampai kapan. Cuman sih berharapnya bisa offline juga. Jadi enak aja ya. Cuman kalau misalnya kedepannya online ya berarti kita online terus. Oke, sekarang kita akan membahas tentang teori elastisitas. Udah pada di download slide-nya? Karena saya yakin ini yang belakang kurang jelas mungkin. Jadi dilihat dari HP aja nggak apa-apa. Oke. Kan sepintas kita udah bahas mengenai elastisitas sebenarnya di waktu kita diskusi tentang teori permintaan dan teori penawaran. Apa masih ingat ada yang elastisitas itu ngomongin apa? Elastisitas itu bicara tentang sensitivitas harga ya. Kalau kalian masih ingat, ya kenaikan harga dari 1.000 ke 2.000 sama dari 50.000 ke 51.000 itu kenaikan dampaknya berbeda di jumlah permintaan. Ini itu berhubungan dengan elastisitas. Nah, sekarang kita coba mendalami tentang jadi contoh pertanyaannya seperti apakah yang terjadi atas permintaan suatu barang jika harga barang mengalami penurunan sebanyak 1%. Nah, tentu jika kita udah bicara tentang hukum permintaan, jawabannya adalah permintaan akan bertambah ya. Nah, besarnya pertambahan permintaan itu berbeda dari satu keadaan atau satu barang ke barang lain. Perbedaannya disebut dengan elastisitas. Jadi intensitas perubahan jumlah barang terhadap perubahan harga itu disebut dengan elastisitas. Jadi permintaan barang atau kenaikan barang, penurunan barang harga barang sebesar 1% bisa aja kenaikan harga barangnya lebih dari 1% atau kurang dari 1%. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Cuman kalau misalnya kenaikan perubahan harga barang lebih besar dari perubahan jika perubahan jumlah barang lebih besar dari perubahan harga barang, berarti itu disebut dengan barang yang elastis ya, karena dia sensitif terhadap harga. Jadi perubahan harganya misalnya 1.000, kenaikan harganya kenaikan jumlah permintaannya 2.000, ataupun kenaikan harganya 1.000, penurunan jumlah permintaannya 2.000, atau misalnya kebalikannya, kalau misalnya kenaikan harganya 1.000, berarti penurunan jumlah permintaannya 500 itu disebut dengan inelastis atau non-elastis, yang sensitif. Jadi kalau bisa disimpulkan elastisitas baik permintaan atau penawaran adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar pengaruh perubahan permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga. Sekarang coba kita mengenal bentuk-bentuk kurva berdasarkan tingkat elastisitasnya.
Kalau bisa di HP di zoom aja nggak apa-apa. Kecil banget. Jadi dapat disimpulkan semakin landai bentuk suatu kurva, landai itu tadi mendekati bentuk horizontal untuk datar, tapi semakin tinggi tingkat elastisitasnya, menunjukkan sensitivitas jumlah barang terhadap perubahan harga yang tinggi. Sebaliknya, semakin curam, semakin dia mendekati bentuk I, tegak, maka semakin rendah tingkat elastisitasnya, menunjukkan sensitivitas jumlah barang terhadap perubahan harga yang rendah. Lebih mudahnya saya coba gambar ini. Kita coba bahas kurva permintaan ya. Jadi kalau misalnya kita ada di titik sini, nah, kalau kita hubungkan, harganya 2, jumlah barang yang diminta 11. Kelihatan kan? Sekarang tiba-tiba harganya naik 1 unit atau satu, jadi berapa? Jadi 3. Berarti kita ada di sini ya. Berarti karena harga sebesar satu unit, maka jumlah barang yang diminta turun sebanyak 2 unit ya. Sekarang kalau misalnya bentuknya gini. Yang terjadi, misalnya kita ada di poin 3. Ini. Dengan jumlah barang 5, dengan harga barang 3 ya. Kelihatan nggak garisnya? Enggak ya? Kelihatan merah. Sekarang kelihatan. Jadi harga 3, jumlah barangnya 5. Jadi kenaikan harga dari 3 ke 4. Jadi kan titiknya di sini.
Kelihatan bedanya? Apa yang bisa disimpulkan dari sini? Keduanya terjadi kenaikan harga sebesar 1 unit. Tapi perubahan terhadap jumlah barang yang ditransaksikan berbeda. Tergantung dari jenis kurvanya ya. Jadi semakin landai untuk kurva, perubahan jumlah barangnya makin besar. Tapi kalau semakin curam dia makin kecil atau tidak sensitif. Nah, yang elastis yang mana? Yang kiri apa yang kanan yang lebih elastis? Yang kiri ya. Ini lebih elastis. Bisa disebut kurang elastis. Jadi dari bentuk kurva kita udah bisa menilai nih seberapa sensitif suatu barang terhadap harganya. Nah, ini ada jenis-jenis kurva ya, teman-teman. Bagaimana kalau misalnya kenaikan harga sebesar 1 unit, penurunan jumlah barang sebesar 1 unit? Itu ada di poin di gambar nomor 3. Kita disebut dengan unit elastis atau elastisitas uniter. Itu berarti elastisitasnya 1 banding 1. Kenaikan 1, penurunan 1. Apa yang terjadi jika dia vertikal? Seperti yang ada di gambar nomor 5. Bisa di zoom kan di HP-nya? Ini disebut dengan inelastis sempurna, sama sekali tidak sensitif terhadap harga. Jadi kalau misalnya kita bisa gambar titik-titik di sini, berapapun harganya, jumlah barangnya segitu. Jadi dia tidak berpengaruh terhadap harga barang. Oke, mungkin berpengaruh terhadap faktor-faktor lain. Baliknya, kalau misalnya dia elastis sempurna untuk yang horizontal, itu kebalikannya berarti ya. Jika terjadi perubahan harga saja, itu perubahan permintaannya tak terhingga, bisa dibilang seperti itu. Tak terhingga. Ini barang-barang yang super sensitif. Nah, sekarang apa sih pentingnya kita menganalisa elastisitas? Ada yang tahu? Jadi jika kita mengetahui besaran elastisitas permintaan, maka kita dapat meramalkan perubahan harga dan jumlah barang di titik keseimbangan jika ada perubahan dari sisi penawaran. Ini kita sudah mulai masuk interaksi antara permintaan dan penawaran. Jadi contoh nih kalau kita lihat di kurva di 2 gambar ini, tadi kan kita sudah membahas efek yang terjadi pada titik keseimbangan jika terjadi perubahan tersendiri dari sisi permintaan dan penawaran. Nah, sekarang kita mulai masukin unsur elastisitas. Tadi kan kita udah ngomongin kan perubahan tersendiri, geser kurva, equilibriumnya berubah. Tapi kita masih asumsikan bentuk kurvanya itu ya ini dia uniter, 45 derajat. Nah, di sini kondisinya berbeda teman-teman. Di kedua kondisi ini terdapat penurunan jumlah penawaran, di mana kurva penawarannya bergeser dari S ke S1 ya. Tapi dampaknya terhadap equilibrium itu berbeda.
Dan ini terjadi bukan karena pergeserannya jumlah besar pergeseran yang berbeda, tapi terjadi karena faktor elastisitas di sisi permintaan. Kalau misalnya di sebelah kiri itu kurvanya lebih landai, menandakan elastisitas permintaan yang tinggi. Jadi begitu kurva penawarannya, jika terjadi penurunan terhadap penawaran yang menyebabkan pergeseran kurva penawaran, perubahan harga, jika kita lihat di gambar sebelah kiri, harganya naik sedikit, tapi jumlah barang yang ditransaksikan turun banyak. Nah, ini disebut dengan barang elastis, ya. Jadi barang-barang yang sensitif terhadap harga. Tapi di sebaliknya, jika permintaan barang itu barang yang kurang elastis, cenderung bentuk kurva permintaannya ke arah tegak, ya, curang. Nah, jika terjadi perubahan atau penurunan penawaran, meskipun dengan jumlah yang sama, kenaikan harganya naik drastis, tapi jumlah barang yang transaksikannya hanya turun sedikit. Nah, ini barang-barang inelastis yang tidak sensitif terhadap harga. Apa contoh barang-barang yang kurang sensitif? Contoh sederhananya adalah makanan pokok, ya, beras, nasi. Itu cenderung tidak elastis, ya. Walaupun mahal, susah untuk orang Indonesia mencari pengganti dari nasi. Jadi walaupun mahal, dia tetap beli dengan jumlah yang dia biasanya beli. Sebaliknya, harganya turun banget, jumlahnya segitu-gitu aja karena dia punya kapasitas perut. Dia nggak bisa konsumsi begitu banyak. Nah, itu jadi contoh barang yang tidak elastis itu barang kebutuhan pokok. Kalau barang-barang yang elastis, contohnya barang-barang yang bertaraf tinggi atau menengah tinggi, ya, seperti misalnya motor atau HP, bisa juga HP. Ada perubahan sedikit aja terhadap harga. Misalnya kita bandingkan Samsung dengan Xiaomi dengan Lenovo, Oppo misalnya. Jadi sedikit saja kenaikan harga pada Oppo, permintaannya Xiaomi meningkat drastis karena ada banyak alternatif dan itu bukan kebutuhan yang besar. Nah, apa sih perannya bagi perusahaan dari menganalisa seperti ini? Jadi sebagai landasan dalam mengambil kebijakan penjualan. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan menjual barang yang elastis, seperti contohnya di sebelah kiri, jika dia menaikkan, misalnya menaikkan jumlah barang yang ditawar, itu lebih ke arah menguntungkan atau merugikan kalau barang itu elastis. Kita ngomong penawaran bertambah, ya, berarti kurvanya geser ke kanan. Menguntungkan. Jadi kalau misalnya dari awal, misalnya penawaran meningkat, berarti harga barang turun, jumlah barang yang diminta, jumlah barang yang ditransaksikan naik, kan, ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di kurva ini penurunan harganya sedikit dibandingkan dengan jumlah barang yang dia bisa jual, kenaikan jumlah barang yang dia bisa jual. Jadi barang-barang seperti ini adalah barang-barang yang barang yang elastis itu cenderung
menguntungkan jual kalau misalnya dia meningkatkan penawarannya ya. Karena walaupun harganya turun sedikit, dia bisa jual lebih banyak. Baliknya kalau itu barang yang tidak elastis, seperti yang di sebelah kanan, jika terjadi kenaikan penawaran, kita asumsikan dari sisi permintaannya tetap, maka dia naikin penawaran, harganya turun drastis. Tapi dari sisi kenaikan penjualan, dikit ya. Nah, jadi kurang menguntungkan bagi dia untuk meningkatkan penjualan. Entah itu dari sisi biaya produksi yang lebih hemat atau dari sisi teknologi. Nah, sekarang kalau misalnya dari sisi pemerintah, ini juga berguna untuk mengetahui apa suatu kebijakan itu efektif atau tidak. Jadi kalau misalnya Indonesia mau mengurangi impor nasi, akan tanam impor nasi. Walaupun kita makan nasi, kita masih impor. Jika pemerintah mengurangi impor nasi, nasi itu adalah barang tidak elastis ya. Jadi dia yang sebelah kiri sampai sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Jadi kalau misalnya impor itu kurang, apa yang terjadi dengan ketersediaan? Apa yang terjadi dengan ketersediaan beras nasional? Ketersediaan beras akan berkurang ya. Jadi ketersediaan beras akan berkurang, walaupun hanya berkurang hanya sedikit, tapi harganya naik. Dan itu akan merugikan masyarakat secara umum. Dia tadinya mau menurunkan impor, supaya mungkin ya untuk mengedepankan produksi nasional atau gimana, tapi dia tidak bisa mengatur stabilitas harga. Harganya akan jauh naik, tidak sebanding dengan keuntungan yang dia dapat. Gitu. Jadi untuk mengetahui elastisitas ini, salah satu gunanya adalah untuk menentukan apakah suatu kebijakan baik perusahaan atau pemerintah, apakah kebijakan itu efektif atau tidak. Nah, ada 3 jenis elastisitas permintaan. Mungkin untuk di pertemuan kali ini, saya akan hanya membahas elastisitas permintaan harga. Jadi sensitivitas terhadap harga. Ini pertemuan selanjutnya kita akan bahas elastisitas yang lain. Nah, ada alat ukur untuk mengukur elastisitas disebut dengan koefisien elastisitas permintaan. Jadi itu adalah nilai perbandingan antara presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentasi perubahan harga barang. Ini rumusnya nih. Jadi rumus dasarnya itu berdasarkan definisinya. Berapa presentasi perubahan jumlah barang dibagi dengan presentasi perubahan harga. Jadi kita ngomong dalam persentase ya, bukan dalam suatu angka tetap. Kalau rumus mengukur persentase ini ada di bawah. Jadi kalau kita ingin mengukur presentasi perubahan jumlah barang yang diminta, itu berarti harga jumlah barang sesudah dikurangi jumlah barang sebelum dibagi dengan jumlah barang sebelumnya. Kita bisa notasikan Q1 dikurang Q0 dibagi dengan Q0. Tapi untuk presentasi perubahan harga ya sama mirip-mirip. Harga sesudah dikurangi harga sebelum dibagi dengan harga sebelum. Jadi kalau misalnya ada kenaikan harga dari 5.000 ke 10.000, jadi kenaikannya adalah 10.000 dikurangi 5.000 dibagi 5.000 atau 1 itu berarti berapa persen? Kali ini 100%. Nah, ini contoh hitung-hitungannya. Saya nggak mau begitu detail, pokoknya soalnya sih simple gini aja, biasa diketahui harga sebelum, harga sesudah, jumlah sebelum, jumlah sesudah, tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Tapi ada yang
satu problem dengan rumus ini, di mana nanti kalian bisa buktikan sendiri di rumah, coba hitung lagi. Di sini contohnya kasus harga menurun. Dengan kita masukin ke rumus, itu elastisitas permintaan terhadap harganya -2. Ya. -2. Kenapa minus? Kita ngomongin permintaan. Permintaan itu harga terhadap jumlah barang berhubungan negatif. Makanya dia minus, ya. Hubungan terbalik. Nah, tapi waktu kita menggunakan angka yang sama dengan kasus harga naik, jadi kebalikannya kalau di sini kita harganya turun dari 4.000 ke 3.000, terus jumlah barangnya naik dari 10.000 ke 15.000, ini kebalikannya. Harganya naik dari 3.000 ke 4.000, terus jumlah barangnya turun dari 15.000 ke 10.000, nilai elastisitasnya beda. Hanya -1. Jadi kalau misalnya harganya turun, -2, harganya naik, -1. Tidak konsisten. Harusnya secara definisi, di suatu keadaan itu, baik dia naik atau turun, elastisitasnya harusnya tidak sama persis, tapi harusnya mendekati sama. Ya. Nah, jadi para ekonom itu membuat rumus alternatif. Disebut dengan metode titik tengah, midpoint formula. Ini rumusnya. Jadi kalau yang sebelumnya itu, misalnya dari nominator, pembilang ya, sebelah atas. Jadi kalau yang sebelumnya itu, kalau misalnya kita ingin menghitung persentase perubahan permintaan, itu 1 dikurangi jumlah barang sesudah dikurangi jumlah barang sebelum dibagi dengan jumlah barang sebelum. Nah, sekarang bedanya adalah di pembaginya. Jadi adalah rumusnya adalah kalau untuk dari sisi jumlah barang sesudah dikurangi jumlah barang sebelum dibagi dengan jumlah barang sesudah dan sebelum dibagi 2. Jadi titik tengahnya, dia nyari titik tengahnya. Sama untuk harga juga seperti itu, mirip-mirip. Jadi untuk perhitungan sebenarnya nggak begitu sulit untuk elastisitas ini, kalian cukup hafalin aja rumusnya, begitu ribet juga. Ini nggak mesti dihafalin sih, dengan dari definisinya aja kalian udah bisa apa kalau misalnya. Jadi kalau misalnya bagi yang suka dagang atau apa, bisa kan mereka menghitung keuntungan itu berdasarkan presentasi. Ini nggak begitu sulit. Nah ini contohnya kalau misalnya kita menunjukkan rumus metode titik tengah. Nilai, hasilnya adalah -1,4. Dimana itu adalah titik tengah antara yang sebelumnya nih, -1 sama -2. Jadi dia itu mencari nilai tengahnya. Caranya seperti itu. Oh ya, satu lagi saya belum masukin slide. Jika nilai elastisitas suatu barang itu kurang dari 1, mau dicatat. Itu kategorinya adalah barang yang tidak elastis atau inelastis. Tapi kalau misalnya suatu barang jumlahnya elastisitasnya lebih dari 1 ini in absolute term ya. Jadi kayak kalau di sini kan kayak -1,4, absolutnya berarti 1,4. Jadi secara absolut, nilai absolut, kalau elastisitasnya lebih dari 1 itu berarti barang elastis. Ini hanya kategori di dunia ekonomi saja. Kalau dia 1, yang tadi saya bilang, namanya unit elastis atau elastisitas uniter, di mana kenaikan barang itu simetris dengan penurunan jumlah barang atau sebaliknya. Lalu kalau misalnya dia elastisitasnya 0, itu namanya dia inelastis sempurna.
Dan sebaliknya, kalau elastisitas itu tidak terhingga, itu disebut dengan elastisitas sempurna. Ini hanya definisi-definisi aja di dunia ekonomi. Jadi kalau misalnya nanti ada soal, kalian disuruh hitung elastisitasnya, supaya kalian tentukan itu barang apa gitu. Apakah dia barang yang tidak elastis, barang elastis, atau barang yang unit elastis, atau elastisitas sempurna. Ada 5. Nah, ada faktor-faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Mungkin lebih seru menjelaskan. Jadi tadi saya sudah contohin kayak misalnya beras gitu. Jadi faktor-faktor yang menentukan elastisitas itu apakah dia tinggi atau rendah itu ada 3 secara general. Yang pertama itu adalah banyaknya barang substitusi yang tersedia. Jadi kalau misalnya kita asumsikan nasi itu adalah makanan pokok orang Indonesia dan dia tidak bisa hidup kalau nggak bisa makan nasi 2 hari, contohnya. Berarti dikit berarti ya barang penggantinya. Jadi semakin sedikit ketersediaan barang pengganti, permintaan terhadap suatu barang cenderung inelastik atau tidak elastis. Misalnya nasi. Tapi semakin banyak ketersediaan barang pengganti, seperti handphone, mobil, itu banyak alternatif kan. Permintaan terhadap suatu barang cenderung elastis atau sensitif terhadap harga. Terus faktor yang kedua ada persentasi pendapatan yang dibelanjakan. Jadi kalau misalnya dengan pendapatan sekian, seorang mau beli mobil, tiba-tiba harga mobilnya naik 50%, permintaan akan barang tersebut menurun drastis. Mobil adalah barang yang elastis, banyak alternatifnya. Jadi karena mobil itu mahal, dia memerlukan porsi pendapatan yang besar. Jadi misalnya dia gajinya setahun 200 juta misalnya, terus dia mau beli mobil harganya 100 juta, tiba-tiba naik jadi 120 juta. Dia mikir-mikir lagi nih, dia nyari alternatif lain. Misalnya dia mau beli mobil bio, dia nyari alternatif lain. Oke, apa yang mobil yang sejenis yang kualitasnya mirip-mirip, tapi harganya terjangkau. Itu yang kedua. Ketiga adalah jangka waktu analisis. Semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu dianalisa, semakin elastis permintaan suatu barang. Mengapa? Ini berhubungan dengan alternatif barang ya. Seperti yang poin pertama, barang pengganti. Karena di jangka panjang diasumsikan akan lebih banyak alternatif barang. Jadi di jangka panjang, misalnya dia mau beli kebutuhan, misalnya dia benar-benar butuh mobil nih, buat misalnya antar misalnya mau dia transport buat kerja, dia butuh mobil di jangka pendek, kenaikan dia udah nyiapin dana nih, misalnya 100 juta harga mobilnya, terus dia begitu datang ke dealer, Pak naik jadi 120 juta, tabungan dia 200 juta. Jangka pendek mungkin dia berpikir tuh, ya udahlah saya udah berusaha banyak, udah lama nabung, kita nggak apa-apa terus 30 juta. Tapi di jangka panjang, kalau kita lihat di jangka panjang, kayak bisa nanti-nantilah, saya nabung lagi. Oke, mungkin sekian untuk sesi kali ini, agak lama dari sesi-sesi sebelumnya. Kita juga mengajar materi, ada pertanyaan? Cukup ya? Nggak tahu, nanti mungkin hari Senin offline, cuman nanti saya pastikan lagi di grup WhatsApp. Bisa offline. Udah pada absen semua ya? Ya.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.